Pak John, dari tadi pagi saya tuh lihat grup bisnis itu pada heboh soal jual ludah atau jual dahak itu kejadian terulang katanya. Dulu pernah nggak 2008 tentang yang mengatasnamakan ustadz, terus habis itu dia punya tambang berlian itu terus habis itu ternyata hoax dan terjadi penipuan dan akhirnya sampai penjara. Katanya terulang lagi. Ini anak muda terus yang suka pamer dalam artian mobil mewah dan sebagainya seperti itu. Uniknya juga saya pernah tracking tuh. Mobil mewah kan tuh dia selalu story-nya banyak tuh. Saya cek di online-nya BPKB itu yang atas nama dia cuma satu McLaren seperti itu. McLaren itu. Itu. Itu menurut Pak John kayak gimana tuh? Ya. Jadi gini Pak Roy, ini ada Pak Wijaya juga nih. Jadi itu tuh fenomena yang agak mengganggu sebenarnya di kultur belajar pebisnis kita. Gitu. Jadi gini si kan dia menyebutkan kan menyerang waktu itu menyerang ada terus siapa lagi lah motivator gitu. Dia serang lah itu di situ dan yang nyerangnya dulu kayaknya bener juga nih gitu. Ada yang seperti itu. Tapi dengan kata-kata yang hate speech lah intinya seperti itu. Nah, menariknya adalah beberapa dari situ dia dapat fanboy. Itu cara masuk dia. Karena jauh sebelum tahun dia mulai naik kan tahun-tahun kemarin gitu. Itu tuh dia sudah buka kelas sebenarnya. Dulu tuh sudah buka kelas dengan kakaknya. Gitu dan dulu belum pamer mobil. Nah, dia pakai itu cara masuk sebenarnya untuk dapat fanboy. Nah, ketika orang sudah pernah ada yang kecewa mungkin dengan Pak atau dengan siapalah, kecewa itu pasti akan mencari teman, mencari pembenaran. Jadi barisan sakit hati dikumpulkan. Nah, dikumpulkan. Nah, menariknya adalah mereka itu kan sebenarnya belajar bisnis gitu ya, bisnis. Ada yang belajar mungkin belajar digital marketing kalau kayak dia ngomong digital marketing gitu. Nah, itu digeneralisir menjadi penjual tadi ya. Nah, kemarin itu tuh kalau dari yang story yang saya baca juga muncul namanya penjual dahak. Ini lebih klub basah-basah. Itu ini jual dahak. Wah, gila nih tenan. Nah, dan itu kemarin semalam saya sempat lihat tuh ada live-nya gitu. Orang yang diserang lah intinya, orang yang nyerang gitu. Dan ternyata orang ini tuh tidak ada sama sekali bisnis mentoring dan di bisnis IO atau apa dia nggak ada, dia memang kontraktor. Dan dia ini menariknya adalah dia tuh nggak masalah sebenarnya dengan pelatihan bisnis, pelatihan marketing itu is okay gitu. Selama yang jadi masalah adalah ketika crowdfunding. Nah, ini ngerinya Pak, karena selain ada juga Pak yang dia mengumpulkan massa sedemikian banyak, at the end tahun lalu kan dia bikin yang serupa dengan juga gitu ya, proyek blockchain gitu kan, mengumpulkan massa juga. Koin itu ya, koin itu lah itu yang jadi masalah adalah ketika akhirnya pengumpulan dana itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu yang sebenarnya diserang oleh si ini gitu. Karena ini beberapa sudah mulai mengarahnya ke situ. Kayak istilahnya dia awalnya ngomong tuh kayaknya pengen ngejelek-jelekin orang itu supaya dapat massa dari orang yang membenci gitu. Betul. Terus pada akhirnya juga dia ternyata jualan sendiri ya. Iya. Bahasanya mungkin maling teriak maling. Dan menariknya adalah dia ini ngambil modul itu dari penjual ludah. Yang dia bilang penjual ludah tadi. Ini menarik gitu karena sebelumnya sebelum 2016 ke belakang kakaknya sendiri yang cerita gitu. Mereka ngambil materi dari Australia. Itu diajarkan ke sini dan itu bagus sebenarnya gitu.
Nah ini yang sebenarnya sangat disayangkan adalah ini jadi keinginan belajar kita para pengusaha di Indonesia itu terus jadi ada kayak halangannya gitu. Karena si ini dia bilang penjual ludah, ya kan, sedangkan dia sempat bilang juga waktu itu Pak dia bilang ngapain kok belajar sama CEO, kan dia bukan ownernya. Nah ini menarik, Pak tidak melayani gitu ya, itu cukup menarik karena Pak integritasnya tinggi. Jadi gini, kadang-kadang tidak semua bisnis itu kan nggak bisa menjelaskan secara detail. Dan belum tentu mau. Kalau owner yang gede ngurusin kayak gitu dia ngapain? Nah, ini ada seorang ex-CEO perusahaan multinasional mau ngajarin. Nah, itu ketika sudah terkena sindrom ini penjual ludah nih, karena dia tidak punya bisnis, bukan pemilik bisnis, tidak diakui kepandaiannya berarti kayak gitu ya. Lah itu kan akhirnya membuat kita jadi malas belajar. Nah, kita belajar harus dengan orang-orang yang ownernya. Padahal susah loh sekarang mau ketemu siapa lah, misalkan yang di Jogja ownernya kan nggak susah juga ketemunya gitu kan. Dan belum tentu mau lah ditemui. Belum tentu mau. Nah, Pak, tiba-tiba datang Pak, saya mau belajar, nggak mungkin Pak. Gitu. Nah, di satu sisi memang ada Pak Roy itu yang dia itu ngambil modul beneran. Dia tidak pernah mempraktekkan isi modulnya diajarkan ada. Memang itu tidak bisa dipungkiri. Itu juga penyakit. Jadi cirinya gini. Orang itu biasanya dia tidak bisa menjelaskan secara detail apa yang dia terangkan, ya kan? Itu kejadian juga. Nah ini, tapi mereka hanya sebatas sebatas ada kelas saja. Berarti bukan praktisi ya? Bukan praktisi ya? Ya bukan praktisi. Tapi gini, menariknya kan kalau kita kayak itu kan ada S2 bisnis dan lain sebagainya. Dosen-dosennya mungkin juga bukan praktisi dan bukan bisnis juga. Dan aja ada loh. Itu ada itu, tapi mereka itu kalau di luar negeri itu tuh hal yang wajar karena mereka bisa seimbang antara orang-orang yang science dengan pebisnisnya sehingga mereka maju. Ya, jadi ini yang disayangkan sebenarnya. Jadi ada dua yang harus kita garis bawahi, pengumpulan dananya, wah itu jelas mengerikan. Jadi menurut saya kalau ada pembicara terus nanti ngumpulin dana, wah itu udah hati-hati, arah gitu. Itu kan mungkin kalau orang menurut kayak tadi Pak Roy cerita itu ya mungkin saya pikir benar juga. Masa kalau kayak Ustadz gitu ya, kalau cerita tentang surga ditanya, Ustadz udah pernah ke surga belum? Berarti kan repot juga ya. Berarti nggak benar tuh Ustadz ya. Berarti harus dia mati dulu kan? Repot juga kan? Kacau. Kayak gitu cara para berpikirnya nggak bisa begitu dong. Ya kalau saya sih mungkin memang ini berita yang lagi viral ceritanya ini memang untuk arah tujuannya menggali massa Mas ini. Bisa jadi. Ya kan supaya jadi geger juga ini kan kayak gitu kan. Kayak pernah saya ngomong sama Pak Wijaya ini bahwa kita kalau istilahnya mau belajar tuh ya istilahnya belajar aja dulu dengan posisi yang artinya memilah-milah dan tidak mengkultuskan tokoh-tokoh di sosial media apalagi kan katanya sosial media ini tempat pamer nih ya. Nah itu kan benar iya apa enggak kan nggak ngerti juga kan kadang-kadang makanya hati-hati juga gitu. Pak Wijaya gimana kan kemarin sempat belajar juga tuh ya. Biasanya sih kita suka kadang tuh kalau sudah mengidolakan tuh suka berlebihan gitu. Itu yang nggak boleh sebenarnya. Kita belajar dari mana aja sebenarnya nggak apa-apa. Asal nggak terlalu itu Pak datang ya? Pak Chandra